Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Wahyuzanisha Putri dari kelas manajemen E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang periodisasi dan juga karakteristiknya. Periodisasi sendiri dapat diartikan sebagai tingkat perkembangan massa dalam sejarah, ataupun bisa juga diartikan sebagai perkembangan massa yang dapat dibagi atas beberapa zaman, masa, atau periode. Alasan dibaginya sebuah periodisasi yaitu karena faktor rentang waktunya yang cukup lama dan panjang, sehingga dilakukan pembabakan untuk mempermudah dalam memahaminya. Dalam sejarah peradaban Islam, periodisasi dibagi menjadi 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pada periode klasik, daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan juga melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Sejumlah ulama besar bermunculan pada fase ini, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali. Dalam periode ini, ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang. Namun, pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Pada periode pertengahan, dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran, yang terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran yang terjadi pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Periode selanjutnya yaitu periode modern. Pada masa ini, umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Pada periode modern, umat Islam heran dengan kebudayaan dan kemajuan barat. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Karakteristik kepemimpinan pada setiap periodisasi. Setiap periodisasi memiliki karakteristik kepemimpinan sendiri. Ada pemimpin yang memilih menjalankan kepemimpinannya dengan cara tegas, dan ada juga pemimpin yang memilih menjalankan kepemimpinannya dengan cara yang halus. Pada zaman Rasulullah, selain dengan dukungan wahyu dari Allah, beliau memimpin dengan menjunjung tinggi 4 sifat mulia, yaitu sidik yang berarti jujur, yang kedua amanah yang berarti dapat dipercaya, yang ketiga tabligh yang berarti menyampaikan, dan yang keempat yaitu fatonah yang berarti cerdas. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, keempat Khulafaur Rasyidin memiliki karakter yang berbeda dalam menjalankan kepemimpinannya. Khalifah Abu Bakar memimpin dengan cara yang lemah lembut dan tegas. Khalifah Umar bin Khattab memimpin dengan cara cerdas, tegas, dan juga mengutamakan kepentingan rakyat. Khalifah Utsman bin Affan memimpin dengan cara yang soleh, penyantun, familiar, dan juga sabar. Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin dengan cara pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Pada zaman periodisasi Bani Umayyah, terdapat beberapa khalifah besar yang memimpin Bani Umayyah, di antaranya Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Setiap pemimpin Bani Umayyah memiliki karakter sendiri dalam cara memimpinnya. Seperti Muawiyah bin Abu Sufyan,
yang memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Selain itu, ia juga mengganti sistem pemerintahan. Abdul Malik bin Marwan memilih perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum untuk digalakkan. Hisham bin Abdul Malik, seorang gubernur, juga mempunyai wewenang penuh dalam hal administrasi politik dan militer dalam provinsinya. Untuk Al-Walid bin Abdul Malik, beliau naik tahta menggantikan Abdul Malik. Beliau mengutamakan kesejahteraan rakyat agar mendapat perhatian besar. Untuk Umar bin Abdul Aziz, ia melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Sistem dan model pemerintahan yang diterapkan di dinasti Umayyah ini mengundang kritik keras, terutama dari golongan Khawarij dan Syiah. Dinasti Umayyah juga dikenal karena fanatisme kearabannya. Sebagian besar khalifahnya sangat fanatik terhadap kearaban dan bahasa Arab yang mereka gunakan. Mereka memandang rendah orang non-Arab dan memosisikan mereka sebagai warga kelas 2. Dari segi cara hidup, para khalifah dinasti Umayyah telah meninggalkan pola dan cara hidup Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Zaman kepemimpinan Bani Abbasiyah. Para ahli sejarawan membagi periode-periode kepemimpinan dinasti Abbasiyah menjadi 5 kategori. Periode pertama disebut dengan masa pengaruh Persia periode pertama. Periode kedua disebut masa pengaruh Turki periode pertama. Periode ketiga disebut pengaruh Persia periode kedua atau dinasti Buaih. Periode keempat disebut masa pengaruh Turki periode kedua atau Bani Saljuk. Periode kelima disebut bebas dari pengaruh dinasti lain. Beberapa model kepemimpinan khalifah dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah Safah. Ia disibukkan dengan berbagai upaya konsolidasi internal untuk memperkuat pilar-pilar negara yang masih lemah. Abu Ja'far al-Mansur. Pada masanya terjadi banyak pemberontakan, namun ia berhasil mengatasi dengan segala kecerdasan strategi yang dimilikinya. Ia mengokohkan pondasi-pondasi pemerintahan Abbasiyah dan juga mulai menyusun undang-undang. Muhammad al-Mahdi. Pada masa pemerintahannya, kondisi negara sangat stabil dan tidak ada gerakan-gerakan signifikan. Ia sangat geram dengan gerakan zindik, yaitu paham agama Manawiyah, paganistik, atau penyembah cahaya dan kegelapan. Musa al-Hadi. Bisa dikatakan, masa pemerintahannya adalah yang paling singkat di antara khalifah yang lain. Selama ia memimpin, ia berusaha untuk mencabut gelar putra mahkota dari yang ayahnya, Al-Mahdi, kepada saudaranya Harun ar-Rasyid untuk diberikan kepada anaknya. Namun, upaya itu gagal. Ia berhasil menaklukkan pemberontakan yang dilakukan Husain bin Ali ibnul Husain ibnul Hasan bin Ali di Mekah dan di Madinah, atau yang dikenal dengan Perang Fah. Harun ar-Rasyid. Pada masa ini Islam mengalami puncak kejayaan yang luar biasa. Ia merupakan raja paling agung dalam sejarah peradaban Islam. Muhammad al-Amin. Pada masa ini,
terjadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun karena kesalahpahaman atas pembagian kekuasaan dari ayahnya Harun ar-Rasyid, Abdullah Al-Ma'mun. Pada masa kekuasaannya, terjadi beberapa pemberontakan. Yang paling krusial ialah fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bukan wahyu yang diturunkan. Sedangkan Al-Ma'mun meyakini pendapat yang dikeluarkan kaum Mu'tazilah ini. Masa pemerintahan Harun al-Rashid, pembesar-pembesar Turki mencapai posisi yang terhormat pada masanya, bahkan memberikan gelar sultan kepada seorang panglima Turki yang bernama Ashnas, sehingga membuat panglima tersebut memiliki kekuasaan yang sangat luas. Ja'far al-Mutawakkil, orang-orang Turki mulai menguasai kunci-kunci pemerintahan. Ia berusaha untuk menghapus kekuasaan orang-orang Turki namun gagal. Al-Mutawakkil sangat tidak setuju dengan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, sehingga ia menaruh hormat pada Imam Ahmad bin Hambal yang menentang pendapat tersebut. Zaman kepemimpinan Islam di Spanyol atau Andalusia. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau juga disebut gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga berlangsung mulai pemerintahan Abdul Ar-Rahman ketiga yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Periode keempat. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima. Pada periode ini, umat Islam Spanyol di bawah kekuasaan Barbar Afrika Utara. Mula-mula Barbar dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin mendirikan Daulah Murabbitin, kemudian datang ke Spanyol untuk menolong umat Islam Spanyol mengusir umat Kristen yang menyerang Sevilla pada tahun 1086 Masehi. Ketika dinasti ini melemah, digantikan oleh dinasti Barbar lain, yaitu dinasti Muwahhidin yang datang ke Andalusia dipimpin oleh Abdul Al-Mu'min, putra Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Al-Mu'min, yang menjadikan Andalusia berjaya dengan kepemimpinannya. Periode ke-6. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmar. Zaman periodisasi kepemimpinan Islam pada masa Turki Utsmani. Pada zaman ini, terdapat beberapa periode dengan pemimpin yang berbeda-beda dan juga karakteristik masing-masing dalam memimpin. Periode pertama dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran, sementara oleh serangan timur. Beberapa sultannya yaitu Utsman I, Orhan, Murad I, Bayazid, Yildirim,
Pada periode kedua, sultan-sultannya adalah Muhammad, Murad II, Muhammad Al-Fath, Bayazid II, Salim I, Sulaiman Al-Qanuni. Pada periode ketiga, ditandai dengan kepemimpinan Salim II, Murad III, dan seterusnya. Pada periode keempat, ditandai dengan kepemimpinan Ahmad III. Pada periode kelima, dimulai dengan kepemimpinan Abdul Majid I. Zaman kepemimpinan pada dinasti Mughal. Kekaisaran Mughal didirikan oleh Babur, seorang penguasa Asia Tengah yang merupakan keturunan dari penakluk Turki Mongol Timur Leng. Pangeran Babur pada usia 14 tahun datang ke India untuk mewujudkan ambisi-ambisinya. Pada dinasti ini, kepemimpinan dilakukan secara turun-menurun. Pemimpin pertamanya yaitu Babur yang kemudian diteruskan oleh keturunan-keturunannya. Pada masa ini terdapat beberapa perpecahan. Seperti contohnya pada masa pemerintahan Muhammad Shah yang mulai terpecah dan sebagian besar wilayah India Tengah diserahkan dari Mughal ke Maratha. Kaisar Mughal yang terakhir yaitu Bahadur Shah Zafar yang dilengsarkan oleh pemerintah Inggris yang kemudian memegang kekuasaan formal dari sebagian besar bekas kekaisaran tersebut, menandai permulaan kemaharajaan Britania. Kepemimpinan di zaman dinasti Safawiyah. Pada 1524, Syah Ismail wafat. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah utara Transosiana sampai Teluk Persia di wilayah selatan. Dalam Bani Safawiyah terdapat beberapa pemimpin dengan karakternya masing-masing. Salah satu karakter pemimpinnya yaitu rakus dan juga kejam. Tetapi ada juga pemimpin yang mementingkan kesejahteraan setiap rakyatnya. Masa kejayaan setiap periodisasi. Zaman Rasulullah. Secara umum, faktor pendukungnya yaitu kesempurnaan ajaran Islam sendiri beserta komprehensivitasnya. Yang kedua, kepribadian Rasulullah sebagai suri tauladan. Yang ketiga, pertolongan Allah karena mengingat tantangan dakwah pada waktu itu sangat berat. Yang kedua, zaman Khulafaur Rasyidin. Setiap sahabat memiliki sifat yang disukai oleh setiap rakyatnya. Dengan sifatnya tersebut merupakan salah satu faktor kemajuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Zaman Bani Umayyah. Beberapa pencapaian pada zaman ini adalah berkembangnya ilmu dan sastra, bertambahnya jumlah pemeluk Islam, mulai dibangunnya bangunan untuk keperluan masyarakat, dan mulai dicetaknya mata uang. Zaman Bani Abbasiyah. Beberapa faktornya yaitu terjadi asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid, zaman Islam di Spanyol atau Andalusia. Beberapa faktor pendukungnya yaitu adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa. Penguasa-penguasa tersebut mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam
dan faktor lainnya yaitu adanya toleransi dalam beragama. Zaman Turki Utsmani. Kemajuannya disebabkan oleh 4 faktor utama, yaitu pengelolaan pemerintahan yang baik, keadaan perekonomian yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan budaya militer yang kuat, dan gencar melakukan ekspansi. Zaman dinasti Mughal. Beberapa kemajuannya yaitu wilayah yang amat luas, terjadinya ekspor kain ke Eropa, produsen rempah-rempah, gula, garam, wol, parfum, dan aneka produk lainnya, dan juga terdapat beberapa bangunan megah. Zaman Bani Safawiyah. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Syafawi. Ia berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan-kerajaan lain pada masa raja sebelumnya. Masa kemunduran setiap periodisasi. Pada zaman Rasulullah, beberapa penghambat penyebaran Islam, yaitu penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah, tujukan harta, kedudukan dan wanita, provokasi kepada masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan lain sebagainya. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, kemunduran terjadi pada saat Khalifah Utsman mewasiatkan kekhalifahannya kepada Sayyidina Ali. Terpilihnya Sayyidina Ali sebagai khalifah baru tidak mendapatkan restu politik dari Siti Aisyah, istri Rasulullah. Perseteruan Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah inilah yang menjadi pemicu terjadinya Perang Jamal. Muawiyah bin Abu Sufyan pun tidak merestuinya, sehingga memicu terjadinya gejolak Perang Siffin yang menelan banyak korban. Zaman Bani Umayyah. Faktor penyebab kemundurannya yaitu perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah, pertentangan antara kelompok Qais, orang Arab Utara, dan kelompok Yaman, orang Arab Selatan. Yang ketiga, diskriminasi kaum Mawali, orang non-Arab yang baru masuk Islam. Yang keempat, diskriminasi pada kaum Syiah. Yang kelima, adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Zaman Bani Abbasiyah. Beberapa faktor penyebabnya yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan, perang salib, serangan Mongolia ke negeri Muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Zaman Andalusia atau Spanyol. Beberapa penyebab kemundurannya yaitu konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, dan juga tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan dan keterpencilan. Zaman Turki Utsmani. Ada beberapa penyebab kemunduran dan keruntuhan Turki Utsmani yakni sebagai berikut. Wilayah kekuasaan terlalu luas, penduduk yang heterogen, kelemahan penguasa, budaya pungli, pemberontakan tentara jenis Sasri, dan ekonomi yang merosot. Zaman dinasti Mughal. Faktor internal kemundurannya yaitu tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Faktor eksternalnya yaitu terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, adanya gerakan separatis Hindu di India Tengah,
kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Zaman Bani Syafawiyah. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Syafawi yaitu adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, terjadinya dekandensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Syafawi, pasukan ghulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi, dan sering terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kurang atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.